Yang kami gunakan untuk penyepraian kali ini adalah pupuk organik cair yang mengandung unsur hara, kalium, dan fosfor yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Golden Farm, di mana padi kami sudah berumur 60 HST dan itu masa generatif. Maka pada penyepraian kali ini nutrisi yang kami berikan tetap nutrisi yang berbasis organik, dan unsur hara yang kami fokuskan di masa generatif ini adalah unsur hara, kalium, dan fosfor. Oke sahabat tani semua, salah satu faktor yang bisa menentukan tingkat keberhasilan kita dalam berbudidaya, khususnya seperti saat ini, yaitu kita sedang menanam padi. Bagaimana kita bisa memberikan nutrisi atau pupuk dengan tepat pada masanya, artinya tepat pada fase pertumbuhan padi tersebut. Contohnya seperti saat ini ketika padi kami sedang memasuki fase generatif, maka pupuk yang diberikan yaitu pupuk yang mengandung unsur hara, kalium, dan fosfor. Di sini yang kami berikan adalah pupuk organik cair yang kami buat sendiri dari bahan limbah yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara membuatnya? Sahabat tani bisa cek di video kami yang lain, sudah pernah kami upload di beberapa waktu yang lalu. Jadi keuntungan ketika kita memberikan unsur hara, kalium, dan fosfor pada fase generatif itu akan sangat banyak sekali. Keuntungan yang langsung bisa kita rasakan ketika kita membuat pupuk organik cair dari bahan limbah adalah tentunya kita bisa meminimalkan biaya perawatan pada tanaman kita. Tapi unsur hara yang dibutuhkan tanaman tetap bisa kita berikan. Jadi manfaat dari pupuk yang kita buat sama seperti pupuk yang dijual di toko pertanian tentunya, karena unsur hara yang kita berikan sama. Manfaat pupuk kalium untuk tanaman kita, yang pertama, mencegah bunga dan buah dari kerontokan. Itu keuntungan pupuk kalium yang kita berikan pada fase generatif. Yang kedua, mempercepat metabolisme atau penyebaran unsur hara nitrogen. Yang ketiga, mengedarkan karbohidrat di dalam sel tanaman. Yang keempat, membantu proses penyerapan air dan unsur hara yang ada di dalam media tanam atau yang ada di lahan yang sudah kita berikan, baik itu pupuk organik padat yang kita berikan di awal masa tanam atau pupuk susulan yang kita berikan ketika padi sudah dalam masa pertumbuhan. Manfaat yang lain atau yang kelima, membantu transportasi atau mobilisasi hasil fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman. Yang keenam, membantu pembentukan pati dan protein yang dilakukan oleh tanaman kita melalui proses fotosintesis tadi. Yang ketujuh, mengatur penguapan pada stomata atau mulut daun. Yang kedelapan, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan atau pada saat tanaman kita kekurangan air,
yang mana itu terjadi di MT2 seperti saat ini, serta berperan dalam perkembangan akar tanaman ketika pupuk kalium kita berikan di masa vegetatif. Yang kesembilan, manfaat yang kita rasakan dengan pemberian pupuk kalium tersebut yaitu memperkuat batang tanaman sehingga padi kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kokoh serta tidak mudah roboh. Yang ke-10, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen kita sehingga padi kita akan lebih menjadi berisi, akan menjadi bernas, dan untuk pengisian buahnya bisa sampai ke pangkal malai seperti yang kita harapkan. Dan peran unsur fosfor pada tanaman kita atau manfaat yang kita rasakan, unsur fosfor tersebut yaitu merangsang perkembangan akar pada tanaman kita, memperkuat batang, mempercepat pematangan buah ketika unsur fosfor ini kita berikan di masa generatif seperti saat ini, serta bisa memperbaiki kualitas dari tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Manfaat yang lain yaitu unsur fosfor tersebut menjadi pembelah sel untuk daun, bunga, dan biji, serta yang sangat penting adalah merangsang pembentukan bunga buah pada tanaman padi kita di masa bunting muda, serta persiapan untuk tanaman padi kita sebelum mulai keluar. Di sini dosis yang kita gunakan adalah 500 ml per tangki. Atau 2 gelas air mineral. Kalau sahabat tani memakai pupuk yang beli di toko pertanian, tentunya bisa mengikuti panduan atau aturan pakai yang tertera pada label botol pupuk tersebut. Kalau sahabat tani membuat pupuk organik cair seperti kami, tentunya bisa mengikuti atau melihat perkembangan tanaman sahabat masing-masing, kemudian bisa tentukan berapa dosis yang harus diberikan supaya padi kita perkembangannya maksimal dan hasil panennya memuaskan. Dukung terus channel kami, tekan tombol like, subscribe, dan berikan komen sebanyak-banyaknya, baik itu saran ataupun kritik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.